warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para pencinta majelis pengkajian teori tasawuf, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Qaridi, jamaah yang diwajibkan untuk belajar setiap malam Minggu, malam Rabu, dan malam Jumat ini letaknya di posko. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama melaksanakannya, mengamalkannya apa yang telah kita sampaikan. Amin. Bahwa di dalam ajaran tarekat tasawuf ini diajarkan yaitu ihsan. Kalau ditanya apa itu ihsan, itu rukun ayat. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, i'tikad kita, keimanan kita, keyakinan kita, ketauhidan kita terhadap Allah. Supaya kita dapat belajar iman khawas. Sebelumnya ada iman awam, kemudian baru iman khawas, dan iman khawasul khawas. Supaya iman kita ini kamil. Ketika ada orang yang mengamalkan rukun agama sampai 3 ini, inilah yang disebut dengan iman kamil. Sempurna dia mendapatkan ketiganya, ini akan bisa ma'rifat kepada Allah. Amin. Jadi jangan nanti ada sebagian daripada orang yang menuduh ketika kita mengajarkan ihsan ataupun hakikat ma'rifat, ini pelajarannya tinggi, bukan pelajaran anak-anak. Saya tanya sama ibu, ini anak-anak depan saya semua ini? Anak-anak apa orang tua nih? Ayah anak. Apa yang sedang meninggal nih? Anak-anak. Ini sudah mati, kita ajarkan cara sholat. Gak ngenah-ngenah mengajarkan ilmu syariat. Capek kita hafal ini, kita baru tidak bisa, maka beralih untuk hakikat dulu. Kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah, ilmu yang pertama sekali diberikan kepada umat bukan sholat dengan salah, tapi ilmu yang pertama diberikan adalah tauhid. Diperkenalkan Tuhan kepada umat mulai dari tauhid aqidatul awam, khawasul khawas, tauhid khawas, dan tauhid khawasul khawas. Lah, sibuk kita dengan alam ini. Bukan tak boleh kerja, bukan tak boleh kerja, bukan kita tidak dibolehkan kerja, tapi belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak mengenal Allah, kita bekerja membawa diri. Nah, ketika kita sholat, apa yang kita ucapkan sholat? Usalli fardhan dhuhri arba'a raka'atin, saja aku sholat. Aku siapa itu yang kita sebut? Aku siapa? Sudah tahu? Kalau bilang nih, saya jelaskan ya. Aku yang pertama, aku diri kita. Yang kedua, aku sifat. Yang ketiga, aku zat. Yang mana aku yang kita sebut? Kalau mengucapkan aku diri, masih ada 2. Aku yang sholat, ada orang yang di depan, ataupun Tuhan yang di depan. Syirik namanya. Itu boleh bagi anak-anak. Ini yang sudah mau jumpa sama Allah ini, mau jumpa di mana? Ketika diucap oleh orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lo di mengandai kaduo?
Mau pulang kemana itu apa? Kalau dia tidak mengenal Allah, mana mungkin akan kembali kepada Allah? Tidak mungkin. Omong kosong. Karena ketika meninggal disebut dengan almarhum. Ya, almarhum disebut. Kalau perempuan, almarhumah. Ada damar bukanya. Almarhum itu orang yang masuk dalam kasih sayang Allah. Almarhum orang yang masuk dalam kasih sayang Allah. Kira-kira orang yang tidak pernah mengenal Allah bisa nggak masuk ke dalam golongannya? Omong kosong. Makanya ketika tak ajarin hakikat makrifat oleh seorang mursyid, ya, ini ditentang, dibilang sesat. Hati-hati bapakku sekalian yang ada di luar sana. Jangan sibuk dengan syariat saja, tapi naik di tingkat tarekat hakikat makrifat. Supaya kita dapat beramal dengan bagus, supaya tidak lagi mengucapkan aku yang sholat, tapi aku ada diri yang terpenuhi, diri yang didirikan. Jadi masuklah ke dalam aku sifat, yaitu Nur Muhammad. Kalau tidak ada bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, kita tidak bisa masuk ke wilayah ini. Karena kita bukan masuk, kita dimasukkan. Nabi itu Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu dibimbing, bukan jalan sendiri. Itu Nabi. Masih boleh tidak belajar hakikat? Nggak bisa. Kalau kita tidak dibimbing jalan tarekat untuk mendapatkan hakikat yang sesungguhnya, barang yang kita sembah, kita tidak akan sampai di Sidratul Muntaha. Jangan hanya sekedar kita memberikan pemahaman Sidratul Muntaha itu, nah dinaikkan lagi. Tidak. Tapi kita bawa kepada diri kita. Ada mungkin kalau belum pernah didengar, dengarkan malam ini. Apa sih Sidratul Muntaha? Kesadaran yang tinggi. Bisakah kita mendapatkan kesadaran yang tinggi tidak dibimbing oleh mursyid? Tidak. Masih nggak boleh belajar lagi kan? Kesadaran yang tinggi hasil bimbingan mursyid itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Kesadaran terakhir kita ditunjuk, kita dibuka kunci oleh mursyid, dimasukkan kita ke dalam Sidratul Muntaha. Maka sebelum kita sadar, disadarkan dengan membersihkan batin, maka perlu tarikat, perlu seorang mursyid yang membawa kita ke Sidratul Muntaha. Maka perjalanan Nabi kalau kita dengar syariat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra namanya. Apa kejadian di situ? Nabi dibersihkan batinnya, walaupun batinnya tidak bernoda, tapi itu kita serahkan untuk kita. Supaya kita dapat juga melakukan pembersihan hati. Sebelum seorang makhluk ataupun manusia tidak bersih batinnya, dia tidak akan bisa mi'raj. Dia tidak bisa akan masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Itu Nabi. Apalagi kita ini yang dulunya perampok, ini mantan perampok ini semua. Ya? Betul kita mantan perampok, merampok hak Allah. Tapi pada hari ini dengan bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, kita sudah bisa sadar sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita berada di Sidratul Muntaha. Cerita Sidratul Muntaha Nabi naik ke langit saja, itu betul adanya kalau cerita syariat. Tapi hakikatnya pada diri kita masing-masing. Kita naik, roh kita naik ke Sidratul Muntaha, ke alam sadar yang sesadar-sadarnya. Itu yang disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, naiknya orang mukmin. Ini orang mukmin yang disebut di sini, tidak ada orang muslim. Maka jangan berprofesi sebagai muslim saja.
Jangan berprofesi sebagai orang Islam saja, harus berada di posisi mukmin. Mukmin yang dimaksud adalah kamil